Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh audiens atas partisipasinya dalam web talk kami. Semoga seluruh audiens yang berpartisipasi dalam acara kami tetap dalam keadaan sehat, stay at home, dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Riris Monika Sari Simarmata SH, Associate di Jat & Co Law Firm, yang akan menjadi moderator dalam diskusi kita hari ini. Sebelum memulai diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan audiens. Yang pertama, seluruh audiens diwajibkan untuk tetap menonaktifkan audionya selama diskusi berlangsung demi kenyamanan dan kepentingan kita bersama. Yang kedua, apabila audiens ingin bertanya kepada narasumber, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui room chat yang telah tersedia dengan menyebutkan nama narasumber yang dituju. Adapun rangkaian acara kita dalam diskusi ini adalah yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua perkenalan narasumber, yang ketiga presentasi dari narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima sesi penutup. Baiklah, langsung saja kita memulai acara ini, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ini kami laksanakan sebagai salah satu bentuk pengabdian dan kontribusi kami bagi masyarakat. Web talk kali ini kami memilih topik bertajuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar dalam Perjanjian Utang Piutang dari aspek hukum pidana dan hukum perdata di masa COVID-19. Topik ini menjadi sangat menarik untuk kita bahas bersama, mengingat selama pandemi ini telah terjadi pelambatan arus ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas-aktivitas berskala besar. Pembatasan aktivitas-aktivitas yang berskala besar ini tentu saja memberikan dampak pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh sektor usaha. Bahkan beberapa sektor usaha mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai berada di titik rugi. Kondisi ini berdampak pada banyaknya utang yang jatuh tempo dan cicilan perbankan yang tidak dapat dibayarkan oleh nasabahnya. Masalah gagal bayar ini tentu saja akan memberikan dampak hukum. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah gagal bayar dalam perjanjian utang piutang dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata dengan narasumber kita yang pertama,
Bapak Dr. Jamin Ginting, SH.MH, MKN. Beliau adalah seorang akademisi, advokat, kurator, dan registered IP konsultan. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Adrianus Agung Nugroho, SH.MH. Beliau adalah seorang corporate lawyer, advokat, dan aktif di salah satu partai politik di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi dari web talk ini, saya mengingatkan kembali kepada seluruh audiens untuk tetap menonaktifkan audionya selama web talk berlangsung. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Jamin Ginting, SH.MH, MKN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Riris sebagai moderator dalam acara ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sangat antusias ya untuk hadir dalam acara Web Talk series pertama kita pada hari ini. Saya dapat kabar dari registrasi bahwasanya jumlahnya sudah lebih dari 300 peserta. Dan kami juga mohon maaf karena kemungkinan besar teman-teman yang ingin ikut serta dalam acara ini tidak bisa terakomodir karena keterbatasan tempat kita untuk pertama kali ini, dan kami harapkan untuk web talk yang akan datang kami akan menyampaikan aspek hukum pidana dan hukum perdata di masa COVID-19. Topik ini sebenarnya menjadi sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama, mengingat selama pandemi ini, pemerintah telah menerapkan pembatasan-pembatasan aktivitas berskala besar yang berimbas pada pelambatan arus ekonomi karena adanya sekarang ini berada pada titik rugi selama pandemi ini berlangsung. Maka dari itu, kerugian serta penurunan keuntungan tersebut berdampak pada banyaknya utang yang jatuh tempo serta cicilan-cicilan perbankan yang tidak dapat dibayarkan. Masalah gagal bayar ini tentu saja memberikan dampak hukum. Maka dari itu, kita akan mendiskusikan masalah gagal bayar ini dari perspektif hukum pidana dan hukum perdata dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Adrianus Agung Nugroho, SH.MH. Beliau adalah seorang corporate lawyer, advokat, dan aktif di salah satu partai politik anak muda di Indonesia. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Jamin Ginting, SH.MH, MKN. Beliau adalah seorang akademisi, advokat, kurator, dan registered IP konsultan. Sebelum masuk ke materi, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Jamin Ginting, SH.MH, MKN, selaku Managing Partner dari Jat & Co Law Firm untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Moderator Riris. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara Jat & Co Law Firm dalam rangka salah satu bentuk kepedulian kami kepada masyarakat untuk share of knowledge, yaitu pro bono. Salah satu tugas dari advokat adalah memberikan sosialisasi dan pengetahuan secara pro bono kepada masyarakat. Inilah bentuk kepedulian kami, salah satunya dalam rangka mensosialisasikan dan share of knowledge, sharing pengetahuan terkait dengan situasi saat ini yang kita ketahui banyak sekali terjadinya gagal bayar dari para debitur terkait dengan perjanjian utang piutang maupun perjanjian-perjanjian lainnya, sehingga kita banyak mendengar bagaimana solusi yang terbaik supaya lepas dari permasalahan-permasalahan gagal bayar ini, baik dari sisi kreditur maupun dari sisi debitur, sehingga nantinya ada win-win solution, ada suatu kesepakatan sehingga lepas dari COVID-19 ini
para debitur dan kreditur juga sama-sama dan mampu hidup kembali dan berjalan beriringan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di antara mereka. Saya berterima kasih buat Pak Adrian Nugroho yang sudah bersediakan waktunya untuk bisa bersama-sama kita juga untuk sharing, dan saya berterima kasih buat para peserta yang sampai saat ini sudah hampir 300 lebih yang mendaftar, ya. Jadi saya kira sebenarnya kami tadinya mau batasin saja sampai 300. Nanti kami akan membuat ini secara kontinu. Ya, kami menerima saran masukan-masukan dari teman-teman, kira-kira topik apa yang teman-teman ingin sampaikan, nanti akan kami carikan narasumber yang kompeten, yang tepat, ya untuk itu sehingga Web Talk Series ini terus berjalan dan kita juga mendapatkan pengetahuan ilmu yang tidak terbatas di seluruh Indonesia bisa ikut serta dan dapat ilmu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin kita hadapi atau klien yang hadapin ataupun tetangga-tetangga atau saudara. Selamat datang, selamat ber-Web Talk Series, ya, sukses selalu, jaga kesehatan buat kita semua. Kembali saya kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Jamin. Sebelum kita masuk kepada presentasi dari narasumber kita, saya ingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan audiens untuk tetap menonaktifkan audionya selama diskusi kita berlangsung. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom room chat yang sudah disediakan. Maka dari itu, kita langsung masuk ke presentasi kita pada hari ini kepada Bapak Adrianus Agung Nugroho SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, bro semua. Terima kasih juga buat Ibu Riris yang telah memandu acara ini dan juga Pak Jamin, partner rekan saya yang menyediakan waktu dan memberi kesempatan pada saya untuk bisa menyampaikan Halo, suara sudah cukup jelas Pak, Bapak Ibu? Jelas Pak Adrian, silakan Pak. Silakan. Oh jelas ya. Jelas, Oke. Pak Adrian. Saya lanjutkan ya sampai. Mohon maaf tadi putus-putus nih sinyal kurang baik. Oke, saya share lagi. Jadi sebelum kita sampai masuk ke masalah tentang yang didiskusikan di dalam seminar hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mungkin yang umum atau mungkin rekan-rekan juga yang saya lihat juga beberapa juga memang sudah sarjana hukum, mungkin sudah pengacara juga. Kita ajak dulu kembali untuk landasannya supaya Bapak Ibu semua bisa mengerti, memahami, dan nanti dapat berdiskusi dengan asik setelah materi yang disampaikan Pak Jamin. Oke, saya masuk ke dalam perjanjian. Secara umum saya ingin membahas mengenai dasar-dasar perjanjian, yaitu mengenai satu definisi perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan isi pokok perjanjian. Definisi perjanjian itu dapat kita temukan di pasal 13-13 KUH Perdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan saling berjanji melakukan suatu hal. Ya, kalau mengenai tadi hutang piutang, ya satu mau berhutang, satu memberi hutangan, dan saling mengikat melakukan sesuatu hal. Kemudian
Hal ini merupakan suatu perbuatan menimbulkan satu hubungan hukum antara orang yang membuatnya yang disebut perikatan. Semua perjanjian yang dibuat secara sah, halo, semua perjanjian yang dibuat secara sah, cuma diginiin tak giniin tak. halo, ya, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini sangat terkenal bagi kalangan orang-orang hukum, yaitu Pacta Sunt Servanda. Terkait subjek perjanjian, di dalam perjanjian itu pasti mengenal dua, yaitu orang atau badan usaha. Badan usaha ini bisa yang berbadan hukum atau belum berbadan hukum, yaitu konsekuensinya berbeda. Kemudian untuk objek perjanjian, ada beberapa hal, yaitu yang pertama memberikan atau menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau bahkan tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya kita harus mengenal nih syarat sahnya perjanjian, karena sering di masyarakat itu kadang ada persepsi gitu kan yang berbeda. Jadi syarat sahnya perjanjian sebenarnya hanya ada 4. Syarat subjektif, yang itu pertama ada kesepakatan antara para pihak, harus sepakat. Yang kedua, adanya kecakapan. Cakap di sini adalah sedangkan syarat objektif tertentu yang diperjanjikan. Dan selanjutnya sebabnya itu harus halal. Tidak ada kita akan berjanji untuk melakukan penyelundupan, melakukan kegiatan perdagangan barang-barang terlarang, misalnya narkoba atau barang-barang curian. Nah, itu bukan sesuatu yang halal. Pasti perjanjian itu tidak akan berlaku. Kemudian, apa akibat tidak terpenuhinya perjanjian? Jika yang tidak terpenuhi secara subjektif, maka tentu saja dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif, maka mau tidak mau batal demi hukum. Lanjut lagi, saya ingin mencoba lebih dalam lagi secara umum, yaitu apa sih isi pokok perjanjian pada umumnya. Ini sangat teknikal, tapi bagi orang awam, setidaknya ini bisa menjadi bahan masukan. Bisa melihat perjanjian tidak sederhana sekali, harus jelas apanya, harus jelas apa yang diatur. Ya, tentu saja ada judul, ada pembukaan, ada para pihaknya. Kemudian ada dasar-dasar kenapa sih teman-teman, Bapak Ibu, WNC semua berjanji melakukan perjanjian ini. Ada apa sih? Ada ketemu apa? Misalnya contohnya, kalau pinjam meminjam ya. Ada yang saya adalah lembaga keuangan. Terus saya adalah orang membutuhkan lembaga keuangan pinjam meminjam. Itu menjadi dasar pertimbangan sehingga terbentuklah suatu perjanjian. Sedangkan isi perjanjian harus jelas apa sih yang diperjanjikan. Utang piutang, pekerjaan. Lalu setelah itu gimana? Cara pembayaran harus jelas juga. Pembayarannya bagaimana? Kemudian ada hak dan kewajiban para pihak. Misalnya pembayaran utang kapan, atau pengucuran dana kapan, dan sebagainya. Dan yang utama adalah sanksi. Sanksi ini juga harus ada kalau misalnya terlambat bayar, terlambat memenuhi prestasi, atau prestasi apa sih sanksinya. Sebelum kita nanti harus mencari keadilan di pengadilan secara perdata. Lalu ada klausul-klausul tertentu yang biasanya kita masukkan. Tadi mengenai wan prestasi, kalau ketentuan prestasi seperti apa? Kita atur secara detail. Kalau gini wan prestasi, kalau itu wan prestasi. Kemudian juga biasanya kita masukkan ketentuan force majeure yang mungkin dalam tahun-tahun ini sangat jadi utama nih, orang pada melihat ini apakah kondisi force majeure apa tidak nih, gitu kan? Apakah kita bisa dengan klausul force majeure ini mungkin melakukan istilahnya oke lah, kita tidak sama kewajiban karena ada keadaan force majeure atau apa dalam keadaan akhir-akhir ini. Nah, ini juga bisa diatur di situ, ataupun kalau tidak diatur, sudah diatur di dalam pokok perdata. Nah, kemudian pilihan hukum. Biasanya sih kalau kita di Indonesia pilihan hukumnya hukum negara Republik Indonesia. Tetapi bagaimana kita berurusan dengan pihak lain? Di dalam pengalaman saya, pilihan hukum misalnya kita dengan perusahaan asing, misalnya dengan perusahaan dari Inggris, kita melakukan sesuatu, biasanya mereka akan minta pilihan hukumnya mereka. Tetapi akhirnya dengan negosiasi, kami bisa melakukan negosiasi pilihan hukumnya, kita memakai hukum di Singapura. Lalu penyelesaiannya bisa dengan arbitrase, siap atau apapun. Jadi ini pilihan hukum sangat penting. Tapi kalau di Indonesia, usahakanlah dulu di hukum Indonesia. Kemudian pilihan domisili juga.
Ya, domisilinya di mana? Dan akhirnya pilihan jurisdiksi. Pilihan jurisdiksi ini pengadilan di mana, maupun juga ya. Mohon maaf kalau ada yang, mohon maaf mic-nya bisa di-unmute. Pak Febri atau siapa ya? Pak Febri Jaya? Host bisa di-unmute. Mohon maaf, kami himbau kepada seluruh audiens untuk tetap menonaktifkan audionya. Ya, mohon maaf ya. Bisa di-unmute, host bisa unmute, bisa mute dulu semuanya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan sampai di klausul-klausul tertentu ya. Ada juga waiver 1266, 1267 untuk pengakhiran perjanjian. Terakhir adalah biasanya ada penutup, closing, bahwa ditandatangan dalam keadaan sehat, bla 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 sebagainya. Lalu tanda tangan. Dan selanjutnya biasanya ini yang menarik adalah pembubuhan materai. Ya, ada tanda tangan di atas materai, lalu pencantuman tanggal, bulan, tahun dengan tinta tidak karena kalau tidak bermaterai dikenakan denda 200%. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar di satu perjanjian secara dasarnya. Jadi pertanyaannya juga sebenarnya apakah perjanjian itu harus tertulis atau tidak tertulis? Ya, syarat sah perjanjiannya adalah 1320 tadi. Ada cakap, ada sesuatu, ada kesepakatan, ada objek tertentu, dan satu sebab yang halal. Selama ini terpenuhi, itulah perjanjian. Nah, sebenarnya ditulis, itu adalah buktian kepada masyarakat. Karena kadang orang gitu banyak lupa ya, Bapak Ibu semua, sehingga harus terus catat bak detail dan masalah ke depannya. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, saya share mengenai dasar dari suatu perjanjian. Untuk selanjutnya lebih dalam mengenai bagaimana setelah kita berjanji, sudah tanda tangan, sudah sah, sudah saling melakukan prestasi masing-masing, tiba-tiba datang ini, corona ini gitu kan, membuat semuanya menjadi bergolak. Bahkan mungkin tidak bisa membayar utang, banyak semua pada tutup, tidak bisa melakukan prestasi. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail oleh sahabat saya, Bapak Jamin Ginting. Demikian dari saya, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrian Nugroho. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan presentasi dan penjelasan dari narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Jamin Ginting, SHMH MKN. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, apakah suara saya cukup kedengaran? Terdengar, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jelas, moderator, Pak. Suaranya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan waktunya. Hari ini saya akan sedikit berbicara tentang perlindungan hukum terhadap nasabah gagal bayar masa COVID-19 ini. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada saat ini yaitu pertama mengenai apa relevansi COVID ini sehingga orang mengalami gagal bayar begitu. Terus klasifikasi dan jenis-jenis gagal seperti apa sih yang kita bisa identifikasi terhadap gagal bayar itu sendiri, ya? Apakah jenis-jenis gagal bayar itu seperti apa? Lalu kita akan bahas mengenai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kita ketahui ya, tentunya ada beberapa klausula tentang kapan suatu utang itu dikatakan sudah dapat ditagih dan jatuh tempo. Lalu nanti ada akibat hukumnya,
yaitu hutang itu harus dibayar, harta debitur nanti akan menjadi jaminan atas seluruhnya, lalu timbul denda yang mengakibatkan penyitaan terhadap benda-benda tersebut, lalu konsekuensi dari penyitaan tersebut, apakah boleh nantinya penagihan tersebut bisa dilakukan dengan tagihan paksa, seperti kita ketahui ada debt collector, atau upaya hukum terhadap gagal bayar tersebut bisa dijadikan dasar laporan pidana ataupun gugatan di pengadilan, apakah di pengadilan negeri dengan kasus wan prestasi atau PMH, atau juga nantinya bisa mengajukan gugatan di kepailitan, apakah PKPU atau kepailitan. Nah, kita juga akan melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi gagal bayar ini. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif namanya, insentif di bidang perpajakan, insentif di bidang penundaan pembayaran utang, ya, dengan relaksasi pembayaran utang yang diperintahkan kepada lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Atas dasar itu, maka kita akan mengajukan beberapa upaya-upaya hukum juga, yaitu Halo Pak Jamin. Maaf Pak Jamin, suaranya tidak terdengar dengan jelas, Pak. Halo? Gimana? Baik, Pak, Dengar nggak ya suaranya? Sudah terdengar, Pak. Halo, halo, dengar nggak? Sudah terdengar, Pak. Ya, baik. Lalu ada daya beli. Baik. Lalu ada investasi. Oke. Nah, baru kita lihat di sini investasi, masuknya investasi di Indonesia ini kecil sekali ya. Kenapa? Karena memang di luar negeri kita lihat banyak sekali ya perusahaan-perusahaan di luar negeri itu mengalami kesulitan, sehingga banyak sekali perusahaan luar negeri itu takut untuk masuk ke suatu negara, contohnya di Indonesia, sehingga mengalami juga dampaknya. Selain itu juga terjadi pelemahan harga komoditas ekspor, sehingga mempengaruhi usaha yang berbasis ekspor. Kita ketahui kelapa sawit, ya, harganya anjlok, bahkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, ke perusahaan-perusahaan batu bara, perusahaan-perusahaan lainnya itu sama sekali kita lihat mengalami gagal. Dan konsekuensinya apa? Barang-barang yang mereka pakai untuk eksplorasi dengan pinjaman-pinjaman leasing atau pinjaman-pinjaman ke bank, akhirnya tidak bisa digunakan barangnya, barangnya terlantar, tidak bisa dijual, tagihan terus datang, sehingga apa? Mengakibatkan gagal bayar, bunga bertambah terus, denda bertambah terus, sementara barang yang mau dijual hasil pembelian leasing tadi tidak laku. Kenapa? Karena tidak ada yang mau beli. Mau dijual murah juga tidak ada yang beli. Inilah yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kegagalan daripada para nasabah tersebut yang meminjam uang ke bank atau melakukan leasing tidak mampu membayar dengan barang yang ada, dan usahanya tidak berjalan, akan mengakibatkan solusi seperti apa ke
Dalam itu dia melakukan suatu perbuatan. Tolong hostnya jangan di ini dulu ya. Jangan di mute semua. Ya, satu-satu aja di mute, tolong. Ya, ini saya sampai. Lalu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan di mana kita lihat di sini perbuatan di mana ada bertentangan dengan kewajiban hukum, lalu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian, dan ada hubungan hukum antara perbuatan dengan kerugian. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi dan jenis-jenis gagal bayar ini adalah dua hal, karena wan prestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Nah, kalau berhadapan dengan keadaan seperti ini, keadaan di mana adanya suatu wan prestasi karena gagal bayar ataupun karena ada suatu perbuatan melawan hukum, apa akibatnya? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Makanya kita lihat lagi suatu klasifikasi yang berikutnya, yaitu apakah perjanjian tersebut, apakah perbuatan melawan hukum tersebut sudah dapat ditagih belum? Sudah jatuh tempo enggak utangnya? Nah, untuk melihat itu, kita lihat apa sih arti daripada utang? Apa sih sebenarnya utang itu? Utang adalah segala kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Jadi yang dimaksud dengan utang apabila itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang. Apakah dia itu mata uang Indonesia atau dia mata uang asing. Baik yang timbul karena suatu perjanjian maupun dari undang-undang. Yang mana wajib dibayarkan oleh debitur ya untuk saat ini atau untuk yang akan datang. Jadi utang itu bisa timbul sekarang, bisa juga timbul yang akan datang. Asalkan dia bisa dikonversikan dengan
dilakukan untuk penagihan. Selanjutnya, kita lihat akibat gagal bayar apa? Akibat hukum terhadap gagal bayar, hutang itu harus dibayar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya hutang, itu wajib dibayar. Karena undang-undang bilang demikian. Dari mana pembayaran utang kita? Segala barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan ya untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Sebagaimana dimaksud pasal 1131 KUHP. Apabila lebih dari satu kreditur, maka barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap hasil penjualan, ya, hasil penjualan masing-masing, kecuali bila ada kreditur itu bisa didahulukan, ya. Nah, ada kreditur itu, ada kreditur yang diutamakan, kreditur separatis, ada kreditur yang diistimewakan, contohnya pajak dan pemerintah, ada kreditur konkuren. Jadi kalau satu kreditur saja, maka dia tidak perlu mengajukan pendahuluan, tidak perlu didahulukan. Tetapi kalau lebih dari satu kreditur, maka barang daripada debitur tersebut akan menjadi jaminan utang seluruhnya atas harta-harta milik debitur tersebut. Nah, apa akibat kalau kita mengalami gagal bayar tersebut? Risiko apa yang mungkin timbul selain daripada digugat orang, dilaporkan polisi, kalaupun memang unsurnya terpenuhi? Apa akibat hukum gagal bayar? Akibat hukum gagal bayar, selain di pinjaman pokok tadi, maka dalam proses mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi kelihatannya agak terputus, ya. Saya ulangin kembali Bapak Ibu sekalian, tadi agak terputus. Nah, apa akibat utang yang timbul? Ya, akibat utang yang timbul adalah adanya biaya yang disebut sebagai kosten. Lalu ada kerugian, ya, ada rugi, lalu ada bunga. Bunga itu apa yang dimaksud dengan bunga? Kalau bunga diperjanjikan, maka bunga tersebut ditentukan sesuai isi perjanjian. Tapi kalau bunga tidak diperjanjikan, maka hakim biasanya menetapkan bunga berdasarkan undang-undang. Berapa bunga yang berdasarkan undang-undang? Bunga berdasarkan undang-undang itu tidak boleh lebih 6% setahun. Ya, ketentuan Undang-Undang 22 tahun 48 yang disebut sebagai bunga moratorium. Bunga moratorium artinya bunga yang diberikan kepada orang tersebut supaya bayar utangnya. Ya, walaupun tidak diperjanjikan ada bunga, maka supaya dia bayar utangnya tidak berlama-lama, maka ada bunga moratorium yang besarnya 6% per tahun. Demikian juga diatur dalam pasal 1250. Lalu apakah bunga apalagi hukumannya? Ada biaya. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang sudah nyata yang dikeluarkan oleh satu pihak. Termasuk ini pengacara selalu bikin contohnya biaya pengacara, ya biaya-biaya transportasi dan biaya-biaya lain untuk mengurus gugatan-gugatan. Biasanya ini banyak juga ditolak karena dianggap tidak masuk akal oleh hakim. Lalu ganti rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian dari debitur. Kalau contohnya ada
barang-barang yang sebenarnya tidak diperjanjikan bagaimana kerusakannya, tetapi karena tidak diperjanjikan, kita bisa meminta kerugian-kerugian akibat kerusakan barang-barang tersebut. Inilah akibat hukum gagal bayar. Lalu yang berikutnya, kalau sudah dilakukan tersebut, kita bisa juga upaya hukum melakukan sita jaminan atas barang-barangnya. Nah, bagaimana dengan sita? Kalau ada orang mau menyita itu harus berdasarkan prosedur. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya tidak stabil ini, saya punya wifi di sini. Lalu saya lanjutkan mengenai sita jaminan. Sita jaminan ini tidak semua perusahaan bisa melakukan penagihan sita jaminan. Kita lihat di sini ketentuannya, sita jaminan bendanya apa dulu? Apa benda bergerak atau benda yang tidak bergerak? Kalau benda bergerak, maka biasanya penyitaan tersebut bisa dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut. Tetapi kalau benda yang tidak bergerak, maka pemindahan barang tersebut melalui alas haknya harus sesuai dengan, contohnya ada AJB, ada lelang, dan lain sebagainya. Sehingga itu harus prosedur. Nah, bagaimana dengan tagihan paksa oleh debt collector? Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan putusan MK nomor 18, maka setiap tagihan-tagihan yang sifatnya debt collector sudah tidak diperkenankan lagi. Kapan seseorang wan prestasi bukan didasarkan kepada karena dia tidak bayar, ya. Kalau dia tidak bayar, maka perusahaan tersebut harus memberikan kepastian dia tidak bayar atau wan prestasi. Melalui apa? Melalui putusan pengadilan. Kecuali kalau dia secara sukarela mengatakan bahwa saya dapat wan prestasi, barangnya dikembalikan. Tetapi kalau sepanjang barangnya tidak dikembalikan, maka untuk tagihan paksa atau pengambilan paksa terhadap suatu barang, contohnya leasing, itu tidak boleh dilakukan. Harus pengambilan itu sesuai dengan sita. Sitanya pakai apa? Sitanya melalui pengadilan. Nah, inilah konsekuensi daripada putusan MK nomor 18 yang menyatakan bahwasannya untuk melakukan sita, sertifikat fidusia tidak bisa sama dengan putusan pengadilan. Ya, jadi harus meminta penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan. Ya. Saya ulangi lagi. Nah, laporan pidana, kita lihat di sini laporan pidana itu bisa bentuknya dengan penipuan, ya, 378 atau penggelapan. Nah, bisa juga dilakukan dengan tindakan lain, contohnya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana khusus yaitu usaha perbankan, di mana di pasal 46 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwasanya ada orang yang menghimpun dana, ya kita tahu contohnya belakangan ini banyak terjadi
penghimpunan dana oleh koperasi, ya, koperasi simpan pinjam dan segala macam, apakah itu bentuknya usaha perbankan atau bukan karena mereka menghimpun dana, kita sebut sebagai perbankan yang pura-pura perbankan tapi sebenarnya bukan perbankan tapi mengumpul dana, itu bisa kena undang-undang perbankan di pasal 46. Lalu bisa juga melakukan gugatan ke pengadilan arbitrasi, ya, gugatan ke pengadilan melalui putusan gugatan PMH, lalu juga bisa melakukan permohonan pilot dan bisa juga penyelesaiannya melalui arbitrasi. Jadi saudara sekalian, orang yang gagal bayar tidak selalu bisa dilaporkan pidana sepanjang dia memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran. Kecuali dari awal dia sudah memiliki itikat tidak baik untuk menggunakan perjanjian tersebut sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Lalu kita lihat yang berikutnya, apa yang dilakukan pemerintah terhadap keadaan yang sekarang ini guna meringankan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya insentif PPH, ya, melalui melalui PMK nomor 86 PMK 03 tahun 2020 yang merupakan pembaharuan terhadap atau yang mencabut PMK yang sebelumnya, yaitu PMK nomor 44 tahun 2020. Apa isi PMK ini sendiri? PMK ini memberikan kebebasan untuk tentang yang mengatur tentang PUJK nomor 11 tahun 3 2020 yang memberikan kepada debitur supaya diberikan relaksasi terhadap pembayaran pinjaman. Relaksasi pembayaran pinjaman tersebut ya bisa dimohonkan ke perbankan atau lembaga perbankan atau leasing untuk tidak membayar denda atau pokok atau membayar denda dan bunganya itu di belakang atau juga bisa pokoknya, tergantung. Dan itu amanat dari POJK, ya, peraturan OJK. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki contohnya yang memiliki utang di bank atau memiliki utang di lembaga keuangan atau membeli utang di leasing yang tidak sanggup karena berdampak COVID-19, bisa mengajukan relaksasi pembayaran. Asalkan ada dasar bahwasanya Bapak Ibu sekalian terkena dampak, bukan orang yang pernah melakukan suatu penunggakan sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya tergolong orang yang baik dan itu dia harus diberikan. Kenapa? Karena itu amanah daripada peraturan OJK tersendiri. Dan ini berlaku sampai 31 Maret 2021. Lalu apalagi yang bisa kita lihat? Nah, bagaimana solusi kalau sampai debitur ini gagal bayar? Yang bisa dilakukan selain tadi ada peraturan insentif dari pemerintah, debitur juga bisa melakukan rekturisasi perjanjian utang piutang. Jadi mohonkan kepada bank, ya tadi juga seperti itu, mohonkan kepada bank untuk pembaharuan perjanjian utang piutang dengan skema bahwasannya penurunan suku bunga, ya. Jadi bisa memohon supaya diturunkan suku bunga atau
memohon perpanjangan jangka waktu pinjaman, jadi pinjamannya bisa diperpanjang sehingga cicilannya lebih sedikit. Lalu bisa juga jadi bisa melakukan penjualan aset di mana aset-aset yang tidak liquid atau tidak produktif bisa juga dijual untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh debitur tersebut. Lalu solusinya yang lain yaitu mengajukan permohonan PKPU. Bapak Ibu sekalian, kalau orang gagal bayar, untuk supaya dia berjalan terus, dia bisa mengajukan yang namanya PKPU. Apa itu PKPU? PKPU itu sangat sederhana, Bapak Ibu. Filosofi PKPU adalah untuk mengajukan proposal perdamaian. Ya, kenapa? Karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar bunga dan denda keterlambatan atas utang saya. Sehingga orang tersebut secara voluntary, secara sukarela bisa mengajukan yang namanya PKPU atau pengajuan itu yang dilakukan oleh kreditur. Ada kreditur yang tagih sama dia, minimum satu kreditur utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dan ada satu kreditur lain, maka orang tersebut bisa mengajukan yang namanya PKPU. Tujuan PKPU bukan untuk mempilotkan dan menjual harta debitur, bukan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk restrukturisasi. Jadi, setelah nanti diputuskan bahwasannya seseorang debitur dikenakan PKPU sementara selama 45 hari, debitur tersebut dapat mengajukan apa yang namanya usulan perdamaian. Usulan perdamaian itu nanti akan digunakan, disepakati antara debitur. Nah, permohonan PKPU ini setelah dimasukkan, maka akan memunculkan yang namanya perdamaian. Perdamaian itu nanti bisa ditindaklanjutin antara para pihak sehingga para pihak bisa mencapai kesepakatan. Nah, selain PKPU, lalu juga bisa mengajukan permohonan pilot. Nah, bedanya antara PKPU dan permohonan pilot ini adalah kalau permohonan pilot ya yang berasal dari PKPU. Jadi sistemnya PKPU, kalau PKPU ditolak otomatis pilot. Tetapi kalau langsung pilot tanpa PKPU, PKPU juga masih pilot juga masih bisa mengajukan usulan perdamaian dengan menggunakan going concern untuk ditindaklanjutin kalau disetujui para kreditur. Kalau kreditur tidak setuju, maka otomatis dia jadi insolvensi. Insolvensi itu apa maksudnya? Insolvensi itu maksudnya tidak sanggup lagi membayar.
Kalau tidak sanggup membayar, maka hartanya akan dibagi di antara para kreditur secara pro rata parte pari passu. Nah, jadi berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas upaya hukum yang kita bisa gunakan sebagai debitur ya untuk bisa keluar dari permasalahan utang piutang. Kenapa? Satu, karena pemerintah telah memberikan insentif dan ketentuan mengenai relaksasi pembayaran utang. Kedua, ada aturan-aturan hukum yang disediakan untuk bisa kita tidak lagi membayar bunga, ya, membayar denda dengan upaya ya. Jadi pada prinsipnya debitur maupun kreditur harus membuat suatu perjanjian yang saling menguntungkan bagi para pihak. Demikian mungkin presentasi saya. Saya mohon maaf ini kelihatannya internetnya tidak selalu berubah-berubah ya. Kalau ada, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Riris untuk memfasilitasi acara berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Jamin dan Pak Adrianus Agung Nugroho atas penjelasannya. Kita akan masuk Silakan ke sesi. Ibu Riris. Ya, baik Pak Jamin. Terima kasih buat Pak Jamin dan Bapak Adrianus Agung Nugroho atas sharing dan presentasinya. Kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di room chat kita. Akan tetapi kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwa kami tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ada di room chat dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Pertanyaan pertama dari Saudara Risya Hadiansyah dari Universitas Diponegoro. Terkait dengan perjanjian utang piutang, apakah sah menurut hukum perjanjian yang dibuat berdasarkan elektronik atau digital? Apakah dapat dipersamakan dengan perjanjian selayaknya yang secara langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak? Pertanyaan ini ditujukan ke Bapak Adrianus Agung Nugroho. Mau langsung dijawab Pak? Apa dikumpulin dulu? Kumpulin aja dulu sebentar, sambil saya menyiapkan ini. Satu lagi ada, mungkin dua dulu dari sekas. Satu lagi pertanyaan buat Bapak. Pertanyaan selanjutnya buat Bapak, ditujukan untuk Pak Jamin. Bagaimana perlindungan hukum? Pertanyaan ini dari Saudari Eunike Sumampo dari IR Islau. Bertanya, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran kendaraan secara sepihak oleh perusahaan leasing dan melebihi yang seharusnya dikenakan kepada debitur? Kepada Pak Jamin dan Bapak Adrianus Agung Nugroho, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Jamin. Izin saya dulu untuk menjawab. Terima kasih nih Mas Risha nih dari Undip ya, Semarang nih. Oke, terima kasih Mas Risha nih, kota asal saya nih. Dulu saya kuliah S1 juga di sana. Oke, menjawab ini memang marak sekali ya, apalagi sekarang ini
Mas Risa pasti tahu ya, atau kita mungkin semua tahu, banyak sekali kredit fintech ya. Itu kan tanda tangannya nggak pakai kertas. Pokoknya klik, agree, oke, KTP difoto, udah langsung semuanya proses berjalan, uang ditransfer. Sangat mudah sekali. Nah, sebenarnya makanya tadi saya mencoba mengajak semua rekan-rekan untuk memahami sebenarnya dasar sebuah perjanjian atau perikatan itu apa. Satu, pasal 1320 KUH Perdata jelas sekali menyatakan bahwa yaitu adanya kata sepakat bagi mereka mengikatkan dirinya. Jadi kita bisa bicara bahwa misalnya saya peminjam dan ada fintech atau apa yang meminjamkan uang, gitu kan? Sebenarnya dia juga penyambung sih, karena ada yang memodali untuk meneruskan ke peminjam seperti kita. Lah, tapi ini ada kesepakatan kan? Sepakat bahwa saya akan mengikatkan diri untuk meminjam dan sepakat untuk memberikan pinjaman. Satu unsur terpenuhi. Yang kedua, cakap nggak para pihak nomor satu perikatan? Biasanya selalu ada KTP dan NPWP. Berarti cakap dong. Dari umurnya sudah masuk gitu kan mungkin, atau bisa saja sebenarnya kadang yang kalau sesuai KUH Perdata ini memang agak ada bermacam-macam aturan mengenai cakap mengenai umur. Pertanahan untuk membuat akta dengan notaris bisa berbeda, 18 tahun bisa, pidana bisa berbeda umurnya, cakap atau dewasa, undang-undang perlindungan anak juga berbeda. Tetapi kalau KUH Perdata itu jelas umur 21 tahun. Dan ini belum ada penelitian atau keputusan, mungkin putusan-putusan yang benar-benar mengatur semuanya bahwa oke, harus di atas 21 tahun atau diterima yang di bawah. Nah, kalau untuk perdata, kita bicara perdata 21 tahun. Nah, kita lihat dulu itu cakap apa enggak. Cakap berarti terpenuhi kan. Selanjutnya objeknya, ada hal tertentu, apa? Pinjam-meminjam. Yang keempat adalah sebab yang halal. Jadi ini sudah terpenuhi. Perjanjian ini sudah terpenuhi. Nah, dengan pertanyaannya, bentuknya digital. Nah, saya mengatakan bahwa kalau sudah 4 yang terpenuhi, perikatan itu terjadi, perjanjian itu terjadi. Jadi tidak perlu buktinya, tidak perlu bentuknya apa, mau kertas nota, kertas koran, atau apa, itu nggak perlu. Tetapi itu diperlukan pada saat nanti kalau ada sengketa, pembuktian di situ, pembuktian ke pengadilan, pembuktian ke pihak-pihak tertentu, itulah diperlukan di situ. Nah, kita bicara tentang tadi transaksi elektronika, berarti nggak hanya 1320 yang kita akan kaji, kita harus masuk ke Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan telah diperbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE tadi. Pasal 5 sampai dengan pasal 12 itu menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi ada pembuktiannya di situ tuh. Tadi pakai perjanjian kertas, ditandatangani dua pihak. Ini pakai klik-klik. Tapi klik itu sudah secara sistem. Kita ngeklik, kita approve. Nah, lalu itu merupakan alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi kan hanya dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan. Ada persyaratannya. Yang pertama, data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. Harus jelas, jangan pakai KTP-nya teman atau orang lain. Itu jadi nggak sah. Yang kedua, data tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya ada dalam kuasa penandatangan. Jadi yang tanda tangan dia pegang, kuasa dia tunjukkan. Makanya kadang kalau Bapak Ibu tahu pinjam-meminjam apa sering suruh foto orangnya plus KTP-nya kan. Pret. Nah, itu membuktikan itu. Bahwa ini memang saya sendiri persis orangnya. Kemudian yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui. Jadi perubahannya bisa terkontrol, apalagi secara sistem kan, ketahuan kan. Secara data itu bank data nanti ketahuan. Lalu kemudian segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui. Lalu terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Makanya dengan klik itu berarti sudah sah. Jadi kita bisa bicara bahwa itu sudahlah perjanjian karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Alat pembuktiannya apa kalau kita ada sengketa? Ya tadi dengan bukti-bukti elektronik sesuai dengan undang-undang ITE tadi. Jelas datanya, lagi sistemnya. Sistem nggak pernah berbohong. Kalau kita bicara jejak digital tidak pernah terhapus atau hilang. Makanya
ya kalau teman-teman tahu, saya mengalami juga teman-teman sendiri bahwa jika kita pakai apalagi ya fintech gitu ya, begitu pinjam data-data kita itu bisa mereka punya loh. Jadi bisa saja kalau kita nggak bayar, dia bisa telepon atasan kita, teman kita, WA ke seluruh lingkungan yang kita nggak ngerti. Mungkin kita nggak kasih ya, tapi secara sistem bisa ke. Jadi terbukti sekali siapa. Itu sih dari saya, Mbak Riris, Mas Risha. Semoga cukup jelas penjelasannya. Kalau nanti kurang jelas, bisa kita japri nanti. Terima kasih. Baik Pak Adrian, terima kasih Pak Adrian untuk jawabannya. Semoga membantu buat Mas Risya. Apabila masih ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa dijapri lagi. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Jamin Ginting. Baik, Riris. Ya, Pak. Dari Rifzali ya, dari LS Law. Pertanyaannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran kendaraan secara sepihak oleh perusahaan leasing yang melebihi yang seharusnya dapat dikenakan kepada debitur. Nah, kalau dasar base-nya tadi sudah jelas bahwasannya dasarnya adalah perjanjian. Kalau dasar perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak itu sudah dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kalau ada pengenaan denda di luar dari perjanjian, apakah boleh atau tidak boleh? Boleh, ya. Sepanjang apa? Sepanjang itu sudah dilakukan dalam sidang, di dalam gugatan. Maka saya katakan tadi, kalau tidak dicantumkan dalam suatu perjanjian, apakah kewajiban itu boleh ditambah-tambahi? Boleh, apabila dimasukkan dalam suatu gugatan. Contohnya tadi apa? Ada yang namanya bunga. Kalau dia tidak masukkan bunga, dia mau mengajukan gugatan ke pengadilan, lalu dicantumkan bunga moratorium sebesar 6%, bisa. Lalu biaya apa? Contohnya biaya ongkos-ongkos yang tidak pernah dimasukkan dalam perjanjian, tetapi dalam proses melakukan suatu kegiatan perjanjian tersebut ada dikeluarkan biaya, dimohonkan dalam pengadilan. Bisa juga dikabulkan, bisa tidak. Kerugian, bisa juga ya dan tidak. Tetapi tidak boleh ditagih di jalanan, tapi tidak boleh ditagih di dalam billing, lalu dikirimkan, lalu ditambah-tambahin, dan dia harus dibayarkan. Kalau nggak bayar nanti ditarik, dicopot, atau diambil barang-barangnya. Nah, itu sudah tidak boleh. Hanya boleh kalau tidak diperjanjikan, hanya boleh ditambahi melalui putusan pengadilan. Selain putusan pengadilan, tidak bisa. Ya, yang bisa hanya didasarkan kepada isi perjanjian saja. Jadi, kalaupun nanti contohnya ada pertanyaan, boleh nggak dikenakan denda? Silakan, tapi itu dasarnya adalah putusan pengadilan. Kalau memang itu tidak pernah diperjanjikan. Tapi kalau sepanjang sudah pernah dijanjikan, ya itu merupakan hak yang harusnya didapatkan. Jadi begitu yang bisa saya jawab, ya. Jangan sampai nanti Anda bilang, wah, kok kita nggak pernah mengenakan bunga, tiba-tiba ada bunga yang muncul. Bisa, pengadilan bisa menetapkan bunga. Tadi salah satu contohnya bunga untuk memaksa supaya bayar sebesar 6%. Walaupun tidak pernah diperjanjikan, namanya bunga moratorium bisa sepanjang hakim menyetujui untuk diputuskan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jamin atas sharing ilmunya, sudah menjawab pertanyaannya. Apabila masih ada yang kurang jelas, mungkin nanti bisa dilanjutkan di room chat-nya lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anastasia kepada Bapak Dr. Jamin Ginting menanyakan, kalau koperasi simpan pinjam gagal bayar, sebaiknya memakai hukum apa? Apakah pernah ada contoh kasus gagal bayar koperasi di mana penggugat berhasil dibayar? Bagaimana Pak Jamin, mau dijawab dulu apa dilanjut dulu Pak? Silakan, saya jawab aja langsung ya nanti. Oke, baik Pak. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, mengenai koperasi, ya kita harus tahu dulu rejimnya. Koperasi itu di bawah dari Kementerian Koperasi. Jadi dia tidak ada sangkut pautnya dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Namanya Koperasi Simpan Pinjam, KSP. Ya, beda dengan BPR atau Bank Umum.
Ya, kalau BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat atau bank umum itu pengawasannya adalah OJK. Tetapi kalau koperasi simpan pinjam itu pengawasannya adalah di Kementerian UKM, ya, dan koperasi. Nah, sehingga banyak sekali kita ketahui sekarang koperasi gagal bayar. Kenapa koperasi gagal bayar? Pada umumnya karena koperasi tersebut menghimpun dana dari masyarakat tetapi tidak digunakan untuk kepentingan anggota koperasi. Ya, untuk menjadi anggota koperasi seharusnya menghimpun dana dari anggota koperasi untuk anggota koperasi dan kesejahteraan koperasi, bukan di luar dari anggota koperasi. Tetapi dalam praktek, ya, dalam praktek banyak sekali koperasi ini ya menjual yang namanya deposito, menjual yang namanya pinjam seperti deposito yang bunganya tinggi, lebih tinggi daripada bunga perbankan atau bunga BPR, sehingga orang tertarik untuk masukkan uangnya di koperasi simpan pinjam ini. Tetapi dia bukan anggota koperasi. Dan uang itu biasanya kalau dia BPR yang gagal bayar, banyakkan uang itu digunakan buat grupnya dia, ya, tapi bukan buat koperasi sendiri. Contohnya dia membangun usahanya, ya, atau membuat uang itu dimasukkan lagi dalam institusi keuangan yang lain, sehingga kalau institusi keuangan yang lain tidak mampu atau kolaps atau bisnis usahanya di luar koperasi kolaps, maka uang itu sebenarnya tidak bisa lagi dibayarkan kepada anggota koperasi atau orang tadi yang mau masuk. Yang disalahi adalah apa? Yang disalahi adalah koperasinya. Padahal koperasi tersebut rentan sekali karena tidak dalam pengawasan OJK. Tidak ada yang mengawasi koperasi kecuali Kementerian Koperasi sendiri. Sehingga itu pun bentuknya adalah laporan sukarela. Ya, jadi dia cuma melaporkan saja ke Kementerian Koperasi. Kalau nanti ada masalah, baru koperasi akan mengawasinya. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang. Kita ketahui ada beberapa yang dimohonkan PKPU. Nah, pertanyaan tadi, Pak, kalau sampai koperasi gagal bayar, adakah kemungkinan supaya penggugatnya? Bapak Ibu sekalian, kalau koperasi ini pastilah krediturnya lebih dari satu. Maka pada umumnya kalau koperasi bukan dimohonkan uang prestasi atau PMH, bukan. Dia dimohonkan PKPU. Ya, penundaan kewajiban pembayaran utang karena krediturnya lebih daripada satu. Kreditur lebih daripada satu. Sehingga nantinya ada usulan proposal perdamaian dari koperasi tersebut. Pertanyaannya, uang koperasi tadi kalau nggak ada, bagaimana bentuk usulan perdamaiannya? Kalau ada investor, contohnya koperasi simpan pinjam tadi ada usaha, lalu usahanya itu ada investor masuk, sehingga nanti bisa jalan lagi dan uang para pemohon itu bisa dibayarkan. Pertanyaannya lagi, pernah enggak ada tadi penggugat atau pemohon kali ya, bukan penggugat, ada enggak kreditur yang uangnya kembali ya kalau koperasinya dimohonkan pilot atau dimohonkan PKPU? Ya, beda ya. Kalau PKPU maka bisa kalau sudah nanti PKPU dengan perdamaian, maka koperasi itu kan dapat duit tuh dari investor. Maka itulah uangnya itu nanti akan dicicil, bisa 7 tahun, bisa 10 tahun kepada para kreditornya. Jadi bisa terjadi, bisa dapat, bisa juga nggak dapat. Kenapa bisa nggak dapat? Ternyata contohnya koperasi tersebut benar-benar nggak ada uangnya lagi, asetnya nggak ada, uangnya nggak ada, sehingga sulit sekali untuk membayar kerugian yang dialami oleh kreditur tersebut. Jadi sebenarnya yang perlu diantisipasi sebenarnya adalah para nasabah janganlah ya terlalu percaya terhadap bunga yang tinggi yang diberikan oleh koperasi kalau Anda bukan anggota koperasi. Karena kemungkinan kalau Anda bukan anggota koperasi hanya cuma simpan uang, bisa jadi kekuatan hukum Anda tidak ada karena Anda nggak punya hak suara dalam rapat umum anggota koperasi dan Anda tidak bisa mengawasi koperasi tersebut. Kalau ditanya ada atau tidak, kemungkinannya bisa untuk mendapatkan, tetapi sedikit sekali ya kalau koperasi yang sudah sudah dinyatakan sebagai suatu PKPU atau pilot itu bisa mendapatkan. Kecuali kalau pilot ya harta koperasinya dibagi-bagi, dijual sehingga para kreditur masih bisa mendapatkan dari penjualan harta kreditur, harta debitur yang koperasi tadi yang pilot. Jadi masih bisa kalau ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya sulit sekali ya.
kecuali kalau memang ada harta. Demikian Riris mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Ya baik Pak Jamin, terima kasih Pak Jamin untuk ilmunya, untuk jawabannya. Semoga membantu ke rekan-rekan audiens sekalian. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Jeffrey Franiko untuk Bapak Adrianus Agung Nugroho. Jeffrey menanyakan bahwa fintech atau pinjaman online yang belum berizin OJK atau ilegal, yang notabene-nya identitas badan hukumnya setelah ditelusuri ternyata tidak terdaftar. Apakah sudah memenuhi unsur subjektif dalam sebuah perjanjian? Silakan Pak Adrian untuk dijawab. Oke, terima kasih. Ini seru juga penjelasan Pak Jamin dan diskusi kita hari ini ya. Ya, terkait ini sebenarnya kalau sesuai dengan dasar penjelasan mengenai kecakapan, ya kita bisa bicara bahwa perusahaan ini tidak cakap. Istilahnya bank tidak punya izin mau minjam uang atau mengumpulkan dana dari masyarakat, ya nggak boleh. Atau mungkin dia sebagai penyalur dari lender melakukan ini, ya nggak bisa. Itu jadi itu sangat berbahaya sekali. Inilah sebenarnya menjadi masalah di negeri kita ini terkait fintech ini. Justru saya sih mengajak rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, kita awasi hal seperti itu karena sangat berbahaya. Jadi unsur penyalahgunaan hal kayak gini ini tidak mengenai pinjam meminjamnya loh. Banyak yang dibully, banyak yang unsur-unsur lain, mungkin diintimidasi dan sebagainya melalui via telepon, keluarganya, kantornya. Ini ada efek-efek lain. Nah, oleh karena itu adalah pemerintah sendiri melalui lembaga OJK itu sudah sangat konsen terhadap hal ini. Karena perkembangan bisnis di dunia usaha akan lari ke sana semua. Fintech ini mungkin menarik gitu kan, mudah, cepat, tuh tidak ribet, hanya tinggal pakai jempol gitu beres semua, ada foto-foto beres. Tetapi ada bahaya di situ, data kita dan sebagainya. Makanya teman-teman tolong kalau ada kayak gitu laporkan ke OJK. OJK sendiri sebenarnya saya sesuai data yang saya baca per 30 April 2020 itu dia sudah mempublikasikan fintech yang terdaftar izin. Jadi kalau mau pinjam atau apa-apa, carilah di situ. Benar nggak nih fintech mau saya pinjam ada di sini? Atau bahkan nggak hanya pinjam ya, memberikan investasi, menjadi pemberi dana kepada fintech ini. Baca dulu di ada 161 perusahaan per 30 April 2020. Saya tidak tahu mungkin berkembang lagi, tetapi cari dulu ke website OJK, Go.id. Tinggal di googling aja di situ. Cari ketemu. Lalu kalau Anda ketemu, laporkan. Di OJK itu ada Satgas Wajib Investasi dan dia bisa memproses terkait masalah pinjam meminjamnya ya. Tetapi kalau terkait bullyingnya, terkait mungkin penipuan atau bahkan bisa jadi terjadi kekerasan, itu mungkin ke ranah hukum yang lain, bisa ke kepolisian dan sebagainya, cybercrime dan sebagainya. Tapi pinjam meminjamnya sebelum ini Anda bisa minta bantuan Satgas. Nanti Satgas akan membantu mungkin ke Baris-Krim untuk membereskan ini. Nah, untuk OJK sendiri sebenarnya hotline-nya kita bisa ketik kontak OJK 157. Kantornya di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Oleh karena itu teman-teman semua sekali lagi ya tadi tidak cakap, tidak benar. Orang nggak berhak kok bisa perjanjian. Ya, itu harus kita awasi, kita laporkan. Bukan mungkinnya ini kok ada seperti ini. Kan dia lagi proses pun harus kita awasi. Jangan sampai kita tertipu, akhirnya data kita disalahgunakan dan segala hal merugikan kita. Itu saja sih penjelasan dari saya. Yuk kita awasi, ada apa-apa laporkan ke OJK 157 dan juga bisa ke Satgas pada investasi di OJK. Itu saja. Semoga jelas Pak Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian untuk jawabannya. Semoga membantu buat Mas Jeffrey yang menjadi audiens dalam acara ini. Untuk mungkin karena waktu kita tinggal sebentar lagi, mungkin saya akan memilih 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama dari editor GASH, beliau adalah datang dari Lembaga Bantuan Hukum Philadelphia Medan, bertanya kepada Bapak Jamin Ginting. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang digugat oleh lembaga keuangan tertentu karena gagal bayar kredit? Padahal cukup jelas alasan nasabah tidak bayar adalah COVID-19. Terima kasih. Silakan Pak Jamin. Terima kasih Riris ya. Jadi tadi saya sudah katakan terhadap ketentuan relaksasi pembayaran tunggakan utang ke bank
apakah lembaga keuangan ataupun lembaga non-bank, ya, itu sudah diatur dalam POJK. Jadi POJK itu sudah menyatakan bahwasannya orang yang gagal bayar tersebut bisa mengajukan yang namanya relaksasi. Namanya juga relaksasi, relaks artinya memperpanjang, ya, memperpanjang apa? Memperpanjang cicilannya, ya. Kalau contohnya tadi cicilannya dibikin 1 tahun, nanti relaksasinya menjadi 2 atau 3 tahun. Lalu apalagi? Dia bisa diberikan contohnya kesepakatan untuk write off, ya, write off apa? Write off atas bunga berbunga. Ya, contohnya dia sudah ada bunga, dari bunga ini muncul bunga. Nah, jadi dia bisa juga memohonkan supaya itu dihapus. Lalu dia bisa minta supaya bunga dan denda itu nanti dibayar belakangan, jangan sekarang. Kalau nanti kan usahanya jalan. Jadi nanti asalkan dia bisa membuktikan bahwasannya usahanya ini atau dia ini gagal bayar. Contohnya apa? Dia dulu adalah pekerja di suatu perusahaan. Dia di PHK pada saat COVID seperti ini. Otomatis karena PHK tersebut dia belum mendapat pekerjaan. Karena belum dapat pekerjaan, maka dia gagal bayar. Kalau dia gagal bayar, maka dia harus memohonkan, ya, memohonkan kepada banknya untuk mintakan supaya diberikan relaksasi. Kalau banknya sampai nggak memberikan, maka bisa laporkan ke OJK. Satgasnya ada, Satgas COVID-19 khusus untuk relaksasi terhadap pembayaran tagihan yang terkait dengan COVID-19. Jadi bisa saja nanti laporkan ke OJK untuk ke Satgas yang mengawasi POJK 11 POJK 03 2020 ini. Ya, nanti ada di situ diatur mengenai apa? Diatur mengenai relaksasi, apakah cicilan kreditnya yang dikurangin, apa juga nanti jangka waktu pembayarannya diperpanjang, atau penghapusan bunga dari bunga, ya, atau denda dari denda. Nah, itu merupakan suatu ketentuan yang sudah diatur. Jadi kalau sampai ada bank atau lembaga keuangan yang tidak mematuhi OJK ini, maka nanti dia akan diberikan sanksi. Sehingga kirim saja suratnya ke OJK bidang pengawasan Satgas COVID-19. Pasti akan diselesaikan di sana. Begitu, Riz. Baik, terima kasih Pak Jamin. Karena waktu kita kurang lebih hanya ada 3 menit lagi, bagaimana kalau satu pertanyaan lagi, Pak? Apakah masih bersedia Pak Jamin? Silakan. Ada Pak Adrian juga boleh. Ya, 2 lah. 1 Pak Adrian, saya 1. Begitu kan. Oke, buat Bapak. Buat Pak Jamin, pertanyaannya dari Astrid, pemegang polis asuransi. Izin bertanya kepada Pak Jamin, kalau tadi mengenai koperasi simpan pinjam yang gagal bayar, kalau bentuknya asuransi dan jika dipilotkan, aset perusahaan asuransi ternyata tidak cukup untuk membayar kembali premi nasabah. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah mengenai pelunasan piutang tersebut, Pak? Terima kasih. Baik ya. Asuransi yang dimohonkan pilot, ya, ini kan perusahaan jasa asuransi. Apakah dia ada hartanya? Ya, sepanjang dia ada hartanya, maka asuransi tersebut bisa juga ditagih. Ya, nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini kan bagaimana cara Pak, saya pakai asuransi. Asuransinya apa? Kalau asuransinya adalah klausulanya harus dilihat dulu. Asuransi itu apakah asuransi murni asuransi ataukah ada contohnya asuransi yang blending, ya, blending dengan investasi. Nah, kalau ada asuransi yang blending dengan investasi, ya, maka ada 2 klaimnya. 1, asuransinya sendiri karena dia pilot sehingga tidak premi yang pernah dibayarkan. Yang kedua, investasinya. Investasinya nanti bisa minta apa? Minta bunga. Bunga daripada investasi tersebut yang seharusnya dia dapatkan. Jadi premi yang sudah dibayarkan, berikut investasi bunga. Nah, itu harus ditagih. Ditagih di mana? Ditagih kepada kurator kalau dia pilot, ya. Tapi kalau belum pilot, tidak bisa. Anda bisa mengajukan tagihan itu sendiri langsung, Anda bisa mengajukan itu kepada
perusahaannya. Tapi kalau dia sudah pilot, maka ajukanlah kepada kurator satu yang namanya premi yang Anda bayar. Kalau dia benar-benar murni itu asuransi saja, tidak ada blending ataupun gabungannya. Tapi kalau asuransi bersama-sama dengan investasi, maka dua-duanya Anda minta. Premi yang Anda bayarkan, investasi berikut bunga. Kemungkinan bunga yang Anda dapatkan itu berapa dari jangka waktu pertama sekali Anda masukkan sampai putusan pilotnya. Nah, sampai putusan pilotnya. Jadi, Anda bisa mengajukan hal itu kepada perusahaan asuransi tersebut. Jadi, harus diperhatikan hal tersebut. Dan juga diperhatikan, ya, untuk perusahaan asuransi, ya, pemohon pilotnya itu juga nggak sembarangan. Karena itu adalah menghimpun dana dari masyarakat, itu di bawah pengawasan OJK, maka permohonannya itu harus OJK. Tidak bisa kita sebagai orang pribadi mengajukan permohonan karena itu adalah dana penghimpun masyarakat seperti bank. Bank itu nggak boleh kita memailkan bank. Kalau dulu boleh, yang boleh bisa memailkan bank itu cuma OJK. Jadi pemohonnya ada OJK. Ya, tapi kalau sudah pilot, maka Anda bisa mengajukan tagihan. Ya, bisa mengajukan. Sebelum pilot, ya asalkan dia belum dipilotkan, Anda bisa mengajukan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa? Karena kalau sampai dia tidak membayar premi Anda yang sudah Anda harus terima atau tidak membayar investasi Anda yang sudah Anda masukkan, ya itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Jamin, mungkin pertanyaan terakhir buat Bapak Adrian Agung Nugroho. Pertanyaan dari Ruth Nainggolan, apakah perjanjian itu baru sah, perjanjian utang piutang, dapat dikatakan sah apabila ada materainya? Silakan Pak Adrian. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Nainggolan ya. Jadi begini, sebenarnya kadang orang awam akan melihat ya bahwa pokoknya kalau udah ditempel materai itu sudah sah, wah udah kuat sekali nih. Sudah sakti ya. Sebenarnya kembali lagi ke konsep perjanjian, hanya mengenal 1320. Setelah itu, setelah 1320, syarat-syaratnya perjanjian, baru untuk pembuktian, untuk pegangan bagaimana, baru kita tuliskan atau tadi pakai metode elektronik yang duduk juga dengan ITE. Nah, pertanyaannya kalau ada perjanjian tanpa bermaterai apakah itu sah? Saya akan berkata bahwa itu sah karena 1320 telah terpenuhi. Tetapi undang-undang materainya tidak terpenuhi. Karena undang-undang materainya mengatur bahwa setiap transaksi itu kita ada kewajiban untuk membayar biaya pajak ke negara. Jadi sebenarnya kalau ada perjanjian tidak ditempelin nggak ada masalah sih. Nggak usah ditempelin. Misalnya gitu kan. Tetapi itu bukan menjadi tidak sah. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sebagai warga negara harus mendukung pemerintah dengan salah satunya pajak itulah biaya materai. Dimana sampai detik ini kan kalau di atas 1 juta 6.000, di bawah 1 juta itu sekitar 3.000-an ya. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ketaatan kita terhadap undang-undang biaya materai dan persahnya suatu perjanjian. Ini sangat berbeda. Jadi, anggap saja kalau Bapak Ibu sudah tanda tangan perjanjian itu tidak ada materai, kemudian sengketa. Nggak usah takut, tinggal dibayar kekurangan biaya materainya itu. Ya mungkin kan kalau kita tidak bayar, kenanya 200%. Setahu saya biasanya ke kantor pos kita minta cakra. Dengan dasar itu baru perjanjian Anda menjadi alat bukti yang diterima oleh negara. Karena prinsipnya negara pengadilan akan menerima kalau semuanya sudah melakukan kewajibannya terhadap negara. Salah satunya adalah pembayaran biaya materai. Jadi itu Bapak Ibu semuanya bahwa tidak adanya materai bukan membuat perjanjian tidak sah. Tetapi sebagai warga negara baik kita harus melakukan pembayaran kewajiban. Lalu Mbak Riris, sorry tadi saya lihat di chat sedikit ada terkait force majeure pandemik ini, bisa nggak kita force majeure? Gitu. Sedikit saya tambah sedikit bahwa ya sih saya mengacu kepada yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ya, bahwa tidak menjadi dasar bahwa force majeure itu membuat alasan kita untuk membatalkan perjanjian atau tidak memenuhi prestasi kita. Tetapi ada pandemi ini justru kita coba duduk bersama, karena sekali lagi perjanjian harus itikat baik. Jadi harus ada duduk bersama, yuk saya nggak mampu memenuhi prestasi, tetapi sekali lagi kan tadi kita sudah bicara relaksasi, saya minta relaksasi deh,
untuk supaya saya memenuhinya seperti apa. Jadi bukan berarti semata-mata ini pandemik, saya nggak bisa apa-apa. Ini force majeure, oke, saya nggak lakukan kewajiban saya. Jangan dianggap begitu. Dan saya merasa tidak ada, ya mungkin ini perdebatannya, tidak ada yang menyatakan bahwa ini adalah bencana global atau pandemik yang membuat kita tidak memenuhi perjanjian. Tidak ada kata-kata seperti itu. Biasanya force majeure juga standar klausulnya. Jadi lebih baik di sini adalah kita beritikat baik duduk bareng, selesaikan masalah bersama daripada saling bergugat dengan dasar yang tidak kuat. Gitu aja. Dan sebenarnya di dalam KUH Perdata kalau nggak diatur ada di 1244, 1245 sampai 1245 dan juga pasal 1444 sampai 1445. Itu mengenai force majeure. Tapi intinya untuk duduk bersama ya, dengan itikat baik menyelesaikan masalah bersama, karena semuanya terkena. Itu saja sih teman-teman, Bapak Ibu semua, penjelasan dari saya baik mengenai materi maupun force majeure. Semoga cukup berguna. Terima kasih. Baik, terima kasih buat narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Jamin Ginting, SHMH MKN, dan Bapak Adrianus Agung Nugroho, SHMH. Jadi pada intinya adalah pada kesimpulan melalui diskusi kita ini, penyelesaian terbaik gagal bayar di masa COVID-19 ini yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi dan relaksasi dalam perjanjian perdamaian antara para pihak untuk mendapatkan atau untuk dapat memberikan kesempatan melanjutkan usaha di masa-masa yang akan datang. Kepailitan adalah akhir dari penyelesaian perjanjian utang piutang ini. Kami mohon maaf sebelumnya kepada seluruh audiens apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab semua mengingat adanya keterbatasan waktu. Setelah ini kami akan mengirimkan seluruh materinya melalui email yang Bapak Ibu daftarkan ke Google Form ke link pendaftaran yang kami sediakan sebelumnya. Kami akan segera kirimkan setelah acara ini selesai. Sebelum acara ini ditutup, kami minta kesediaan Bapak dan Ibu audiens untuk menyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Bisa minta kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Chris, ini ada 5 slide, jadi semuanya kamu harus foto nih. Iya Pak, sudah difoto 5-5-nya sama hostnya Pak. Oke. Satu kali lagi, Riz. Satu kali lagi. Ini belum buka semua. Oke, satu kali lagi ya. Waduh. Maaf, Bapak Gideon. Ini yang sedang share screen siapa nih? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, kepada seluruh rekan-rekan audiens, kita sampai di penghujung acara ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Dr. Jamin Ginting, SHMH MKN, dan Bapak Adrianus Agung Nugroho, SHMH. Kami mohon maaf apabila ada salah kata-kata selama acara ini. Saya, Riris Monika Sari Simarmata SH, selaku moderator dalam acara ini dan asosiat di Jat & Co Law Firm, beserta seluruh rekan-rekan kami dari Jat & Co Law Firm, mohon pamit undur diri dan sampai bertemu di kesempatan web talk kami yang lain. Terima kasih.
Welcome.